Nah, hari ini kita masuk lebih detail lagi bagaimana kita mendekati takwa itu dengan pendekatan matematis. Ya, matematisnya nggak beramat sederhana gitu, nggak pakai yang canggih-canggih gitu ya. Pakai kalkulus, pakai diferensial, pakai fungsi, enggak. Ya, ini yang sederhana saja. Yang kali-kali aja, kali-kali bagi-bagi. Ya, yang lebih mudah gitu. Yang simple, sederhana. Ya, nah, kita lihat yang berikut ini. Ya. Nah, kita masuk tadi, kita sudah tahu tadi bahwa takwa itu rumus takwa apa? Takwa itu rumusnya apa? Takwa rumusnya ya, jadi takwa TQ sama dengan ya, ibadah maksimal kali ya, ikhlas dalam ibadah kali kualitas. Ibadah berkualitas. Ya, dibagi dosa-dosa DS, dibagi hawa nafsu HN, bagi lagi dengan cinta dunia CD. Artinya apa? Maksudnya yang di atas ini artinya supaya takwa itu naikkan yang di atas, besarkan yang di atas, tingkatkan ibadah maksimal, tingkatkan ikhlasnya, tingkatkan kualitasnya kalau mau dapat takwa. Seiring dengan itu, kurangi, turunkan apa? Dosa-dosa kita kurangi, hawa nafsu kita kurangi, kendalikan, cinta dunia pun kita kurangi. Makanya mengapa orang itikaf ini kalau nggak dapat takwa rugi sekali, rugi banget. Ramadan datang nggak dapat takwa rugi banget, udah dikasih kesempatan. Ya, lebih khusus lagi 10 hari terakhir masih juga nggak dapat, waduh, celaka itu namanya. Dikasih fasilitas nggak dipakai. Makanya nanti orang masuk neraka tuh nggak ada yang protes sama Allah orang masuk neraka. Ya Allah, kenapa kamu nggak ada yang protes? Rata-rata semuanya nyesal. Kenapa? Semua fasilitas Allah sudah berikan supaya kita masuk surga. Fasilitas Al-Quran, fasilitas iman, fasilitas takwa, fasilitas ibadah, fasilitas Ramadan, fasilitas pengampunan. Apa lagi? Semua pasti harus siapkan supaya manusia masuk ke dalam surga. Tapi manusia lebih banyak sayangnya memilih jalan neraka. Makanya orang masuk neraka rata-rata tidak ada satu ayat pun yang protes untuk Tuhan, kenapa aku masuk neraka? Enggak ada. Semuanya nyesal. Fa'tarafu bidzambihim. Surat berapa itu? Surat Al-Mulk 67 ayat 10 dan 11. Menyesal semuanya. Fa'tarafu bidzambihim. Kalau dalam surat 40, surat Al-Mu'min sama juga ayat 10 11 juga fa'tarafna bidzunubina. Orang kafir bilang fa'tarafna bidzunubina. Ya Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa kami. Fahal ila khurujum min sabil? Ada nggak jalan kami bisa keluar dari neraka ini kembali ke dunia? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kembali kita bertemu di hari yang berbahagia ini, siang yang mulia ini, ya, dalam kajian Itikaf Ramadan 10 hari terakhir di Masjid Darul Khosyi'in Pesantren Hilal Bogor ini. Kita sudah masuk hari ke 25 sekarang, ya. Kita sebelumnya sudah banyak membahas tentang Lailatul Qadar, tentang takwa. Ini yang paling banyak fokus belajar takwa. Pada pertemuan sebelumnya kita, kalau masih ingat, yang menonton sebelumnya, episode sebelumnya, itu kita belajar tentang matematika takwa. Takwa kita dekati dengan pendekatan matematis. Gimana kira-kira supaya mudah kita mencernanya? Oh, takwa tuh kayak gitu ya? Nah, kalau bisa kita cerna dengan pendekatan itu, kita bisa jadi, oh, kalau mau dapat takwa tuh tekniknya begini. Nah, gitu. Karena kalau cuman disampaikan dengan dalil aja bahwa akan begini takwa, amal soleh, ciri-cirinya, nah, itu masih kadang-kadang masih sulit kita mencernanya. Ya. Masih abstrak. Walaupun sudah jelas tapi masih abstrak, masih kita bertanya-tanya. Tapi dengan teknik kita penggunaan
pendekatan matematis ini kita bisa, oh ternyata takwa tuh cara nyarinya kayak gitu ya. Nah, kan gitu. Matematik itu kan bikin mudah, dihitung-hitung, oh ternyata sesuatu yang kita pikir nggak ada hitungannya, ternyata bisa dihitung. Jadi lebih mudah kalau bisa dihitung kan. Karena urusan takwa, urusan pahala, urusan Lailatul Qadar sebagai itu kan urusan iman, itu kan banyak gaibnya. Tapi sebenarnya bisa kita dekati dengan pendekatan-pendekatan yang lebih nyata, real, bisa dihitung. Nah, hari ini kita masuk lebih detail lagi bagaimana kita mendekati takwa itu dengan pendekatan matematis. Ya, matematisnya nggak beramat sederhana gitu, nggak pakai yang canggih-canggih gitu ya. Pakai kalkulus, pakai diferensial, pakai fungsi, enggak. Ya, ini yang sederhana saja. Yang kali-kali aja, kali-kali bagi-bagi. Ya, yang lebih mudah gitu. Yang simple, sederhana. Ya, nah kita lihat yang berikut ini. Ya. Nah, kita masuk tadi, kita sudah tahu tadi bahwa takwa itu rumus takwa apa? Takwa itu rumusnya apa? Takwa rumusnya jadi takwa TQ sama dengan ya ibadah maksimal kali ya ikhlas dalam ibadah kali kualitas. Ibadah berkualitas. Ya, dibagi dosa-dosa DS, dibagi hawa nafsu HN, bagi lagi dengan cinta dunia CD. Artinya apa? Maksudnya yang di atas ini artinya supaya takwa itu naikkan yang di atas, besarkan yang di atas, tingkatkan ibadah maksimal, tingkatkan ikhlasnya, tingkatkan kualitasnya kalau mau dapat takwa. Seiring dengan itu, kurangi, turunkan apa? Dosa-dosa kita kurangi, hawa nafsu kita kurangi, kendalikan, cinta dunia pun kita kurangi. Kalau yang di atas kita naikkan maksimal, ini kita yang di atas nih kita naikkan dengan maksimal, yang di bawah kita turunkan dengan maksimal juga, turunnya maksimal. Ini nanti istilahnya apa? Kita akan ketemu yang namanya titik takwa. Apa namanya? Titik takwa. Satu kita dapat titik takwa ini, ya berapa jumlahnya itu hanya Allah yang tahu. Ini hanya pendekatan saja. Hanya pendekatan saja. Ya, sekali kita dapat titik takwa ini, insya Allah iman kita nggak turun-turun lagi, ini akan naik terus. Misalnya kita nanti ada grafik seperti ini, ya ada grafik seperti ini, nanti kita perluasnya, ini titik takwa di sini, takwa di sini misalnya. Nah kalau kita dapat amal kita naik terus nih sampai titik takwa ini, insya Allah iman kita nggak turun lagi nih. Soalnya di sini naik terus dia, akan naik terus begitu. Kalau sudah sampai titik takwa nih, ini titik takwa nih. Tapi kalau belum sampai titik takwa, itu nanti bisa tengah jalan turun lagi di sini. Ini yang sering banyak umat Islam tuh grafik imannya begini. Kenapa grafik orang beriman tuh naik turun, naik turun, naik turun? Kenapa naik turun, naik turun, naik turun? Karena belum sampai titik takwa ini. Gitu loh. Begitu sampai titik takwa ini, insya Allah dia akan stabil terus, dijaga Allah terus. Ya yang perumpamaan kita bilang kemarin, misalnya yang tadi, yang sebelumnya, ya titik takwa kita anggap saja, titik takwa itu apa tadi? 1000 ya. Anggap titik takwa itu 1000. Nah untuk dapat 1000 ini harus apa tadi? Ini harus berapa nih? Ya harusnya kan maksimal kan 10 lah kita, angkanya 10. Ini maksimal 10 ini juga, maksimal 10 ya. Nah kita lihat ini maksud 10 kali 10 kali 10. Di sini harus berapa di sini? Minimal berapa di sini? 1, 1, 1. Baru dapat 1000. 1000 inilah kira-kira titik takwa. Kalau nggak kayak gini, nggak dapat takwa itu. Ini 10. Tapi ini 2, 3, 5, seperti contohnya. Ya nggak jadi 1000 dia. Contoh misalnya di bawah aja nih, misalnya kalau ini nih, di bawah ini 2, ya, kita bikin 5, gitu. Atau 2 lagi misalnya. Ini aja udah berapa di bawah? 20. 1000 bagi 20, 50. 50 sampai takwa nggak? Di sini nggak nyampe takwa kita, 50 cuma di sini. Nggak nyampe di 1000 ini. Nah ini 1000 nih. Ini 1000 nih, titik 1000. Kira-kira kebayang nggak? Kebayang? Yang menyaksikan ini? Ini kira-kira sederhana gitu. Dia harus sampai pada titik
takwa itu, titik yang kita bilang 1000 itu. Ibarat kalau kalau kita masak air sampai pada titik didihnya. Kalau sampai titik didih, baru air itu bisa kita minum, baru air itu bisa nggak ada lagi penyakit-penyakitnya. Kira-kira begitu. Tapi kalau belum sampai titik didih, udah turun dia, kita minum, itu bisa berbahaya. Dia harus sampai pada titik didihnya. Baru akan bermanfaat. Baru akan hebat. Namanya titik apa? Namanya titik apa? Titik takwa. Kira-kira kebayang rumusnya? Nah, ini santri-santri ini. Nggak apa-apa, ini kan sederhana ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Jadi gitu. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya dapat titik takwa itu ya? Nah, ini kita perbesar gambarnya. Saya inikan dulu, kita perbesar gambarnya. Ya, kita perbesar gambarnya. Rumusnya kita perkecil. Ya. Kita perbesar gambarnya. Ya, tadi apa rumusnya di sini? Takwa sama dengan ya, ibadah maksimal kali ikhlas kali apa? Kualitas. Ini bagi dosa, kali sini hawa nafsu, cinta dunia. Ya, nah kalau kita perbesar gambarnya nih, kita zoom, kita perbesar gambarnya begini. Di grafiknya, takwa itu misalnya di sini, di titik 1000. Titik 1000. Ya, titik 1000 misalnya. Ini harus dapat nih. Ya. Nah, ini Ramadan supaya dapat 1000 ini apa? Ini harus kita tingkatkan maksimal semua nih. Maksimal tadi. Yang tadi berapa? Maksimal berapa tadi? 10 misalnya. Ini maksimalnya berapa? 10 kan angkanya kita bikin skalanya 10. Ya, maksimal 10. Ini 10, ya, maksimalnya. Nah, kalau di luar Ramadan susah kita dapat 10. Bisa nggak ibadah maksimal di Ramadan 10? Susah. Di luar Ramadan ikhlas. Susah juga. Banyak tantangannya. Di Ramadan berkualitas. Susah juga. Banyak tantangannya. Di Ramadan dosa bisa habis nggak? Bisa kurang nggak? Susah juga. Setannya. Hawa nafsu bisa terkendali di luar Ramadan. Susah juga. Hawa nafsu apalagi di luar Ramadan. Godaannya setannya dilepas. Cinta dunia juga begitu. Nah, peluang untuk bisa kita ini naik, yang di bawah ini turun maksimal, ini hanya di Ramadan. Peluang besarnya Ramadan. Di luar Ramadan saya bilang hampir nggak bisa orang dapat, kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh baru. Sulit. Dosa jadi 0 atau jadi 1, sedikit banget, susah di luar Ramadan. Tobatnya tanggung-tanggung nggak diterima sama Allah. Kalau nggak nasuha banget nggak diterima. Tapi di Ramadan ini bisa kita bikin ini habis. Ya kita bilang nggak usah 0 lah ya, nggak usah 0 lah. Sikitnya tinggal 1 aja udah bagus sekali. Di bulan Ramadan kan bulan apa? Bulan pengampun. Itu Allah ampun, di bulan ampunkan semuanya. Bisa nih habis nih. Hawa nafsu di bulan Ramadan mudah nggak mengendalikannya? Mudah nggak mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan? Mudah. Kenapa? Setan diikat. Apalagi di sini Allah kasih fasilitas puasa. Dengan puasa itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan bertobat, ya walaupun tidak nasuha amat, bungkus kata Allah. Dikasih ini bisa sedikit. Dosa kita jadi tinggal sedikit. Dihapuskan semuanya kebanyakan. Cinta dunia, Ramadan ini juga Allah kasih kita semangat untuk mengurangi cinta dunia. Maka kita puasa, meninggalkan makan, ya di siang hari, ya meninggalkan yang minum, membatalkan sebagainya. Itu kan gara-gara cinta dunia. Termasuk lagi itikaf. Itikaf paling, ini Ramadan paling itikaf. Kalau ini, makanya mengapa kita disuruh itikaf? Itikaf ini paling mungkin kita bisa begini. Itikaf. Ramadan secara umum, lebih khusus lagi itikaf. Makanya mengapa orang itikaf ini kalau nggak dapat takwa rugi sekali. Rugi banget. Ramadan datang, nggak dapat takwa, rugi banget. Udah dikasih kesempatan. Ya. Lebih khusus lagi, 10 hari terakhir, masih juga nggak dapat. Waduh. Celaka itu namanya. Dikasih fasilitas, nggak dipakai. Makanya nanti orang masuk neraka tuh nggak ada yang protes sama Allah, orang masuk neraka. Ya Allah, kenapa aku nggak ada yang protes? Rata-rata semua nyesal. Kenapa? Semua fasilitas Allah sudah berikan supaya kita masuk surga. Fasilitas Al-Quran, fasilitas iman, fasilitas takwa, fasilitas ibadah, fasilitas Ramadan, fasilitas pengampunan. Apa lagi? Semua pasti harus siapkan supaya manusia masuk ke dalam surga. Tapi manusia lebih banyak
sayangnya memilih jalan neraka. Makanya orang masuk neraka rata-rata tidak ada satu ayat pun yang protes untuk Tuhan, kenapa aku masuk neraka? Enggak ada. Semuanya nyesal. Fa'tarafu bidzambihim. Surat berapa itu? Surat Al-Mulk 67 ayat 10 dan 11. Menyesal semuanya. Fa'tarafu bidzambihim. Kalau dalam surat 40, surat Al-Mu'min sama juga ayat 10 11 juga fa'tarafna bidzunubina. Orang kafir bilang fa'tarafna bidzunubina. Ya Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa kami. Fahal ila khurujum min sabil? Ada nggak jalan kami bisa keluar dari neraka ini kembali ke dunia? Tidak. Jadi balik kepada ini. Nah sekarang bagaimana caranya? Biar bisa dapat tadi. Ya, titik ini. Jadi untuk bisa naik, syaratnya apa? Ini kita di sini nih. Untuk bisa naik, syaratnya apa? Untuk bisa sampai ini, syaratnya apa nih? Untuk bisa naik ini. Ini naikin terus, ini diapain? Kurangi terus. Anggaplah tadi ini 1000. Sekarang posisi kita di mana nih? Ini posisi kita, misalnya posisi iman kita nih misalnya, ya, ibadahnya 5. Oke, posisi kita. Ikhlasnya 8. Apa? Kualitasnya, ya, kita bikin 6. Oke. Dosanya di sini 4. Hawa nafsunya 2 lah kita bikin. Ya, cinta dunianya 5 misalnya. Berapa itu? Berapa itu? Ini bagi ini habis. Ini bagi ini habis. Tinggal berapa? Tinggal 6. Ya sengaja kasih angka yang mudah-mudah biar enak baginya. Kalau saya kasih itu kan kamu pakai kalkulator gua. Ya susah lah. Sengaja dikasih gini biar enak baginya. Betul? Jadi berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 6. 6 di mana? 6 di mana? Dengan 1000 jauh nggak? Kira-kira dapat takwa nggak kalau gini? Ya, ponten 5 itu udah hebat kali tuh. Ibadah ponten 5 udah bagus sekali tuh. Kalau skalanya 10 dapat 5 udah bagus sebenarnya. Di luar Ramadan oke, masih 5, tapi dalam Ramadan jangan 5 lagi dong. Dikasih fasilitas kan masih dapat 5 lagi sih. Konten 8 untuk ikhlas di luar Ramadan udah bagus sekali. Tapi nggak cukup, di dalam Ramadan jangan lagi, harus 10. Wah gitu. Begitu juga 6 nih, apa namanya? Kualitas. Jadi kalau mau naik, rumusnya apa? Yang 5 kita naikkan jadi berapa? 10. Yang 8 kita naikkan jadi berapa? 10. Yang ini kita naikkan jadi berapa? 10. Udah 1000. Mantap. Tapi yang bawah, kalau kita biarin, ini biarin juga. 1000. Di bawah bagi berapa? 4, 8, 5, 40. 1000 bagi 40, 25. Jadi 25 cuman. Di atas sudah 1000. Ya, gitu. Bawah sudah 40. Jadi berapa? Tinggal 25. 55 mana? Cuma di sini, nggak nyampe. Jadi walaupun ini maksimal, ini masih banyak. Nggak naik, dia nggak ngangkat. Ngangkatnya cuma berapa? Cuma dikit. Ini berapa tadi di sini? 6. Ini berapa tadi di sini? 25. Istilahnya nggak ngangkat, nggak nendang gitu loh. Paham nggak kira-kira? Kebayang nggak? Ini kan matematika sederhana. Kok kamu cemburu gitu? Gimana? Para pemirsa, ini bisa dipahami sederhana nih. Ini matematik sederhana ini, kali-kali sederhana, kali-kali bagi-bagi dikit. Ya angkanya juga saya bikin sengaja maksimal 1000 kayak ini. Padahal nyatanya itu hanya Allah yang tahu. Ini kan pendekatan, namanya juga pendekatan. Ya, kira-kira supaya akal kita sampai. Oh, takwa tuh kayak, oh pantes saya nggak dapat takwa begitu rupanya. Ah, gitu. Pantes selama ini susah banget dapat takwa. Kenapa? Dosanya nggak dihabisin, hawa nafsunya tetap gede, cinta dunianya tetap tinggi. Makanya coba lihat sekarang 10 hari terakhir. Kaum muslimat, 10 hari terakhir gimana? Cinta dunia gimana? Cinta dunia gimana? 10 hari terakhir. Sibuk kue, sibuk mudik, sibuk perlengkapan baru, baju baru, apalagi lemari baru, kursi baru, rumah baru, cat baru. Kalau bisa syukur tambah istri baru.
Betul? Ya udah. Makanya Mbak saya bilang dari awal, kaum muslimin nggak sempat nyampe 1000. Kenapa? Justru di malam-malam terakhir ini, di sini, di terakhir-terakhir ini hari kita bilang di sini 30, hari 30, ya, 30, justru malah apa? Ini makin gede, cinta dunia makin gede, malah di atas. Masjid bukan nggak penuh lagi, yang penuh apa sekarang di mal-mal, pasar-pasar. Sekarang walaupun PSBB istilahnya, pasar penuh. Udah lockdown juga pasar masih penuh. Puasa 10 hari terakhir, lockdown penuh. Ya Allah. Masya Allah. Yang rugi siapa? Nggak dapat. Makanya tadi, awal-awal naik sampai di sini nih. Ya, sampai hari ke-10, dapat di sini nih. Dapat misalnya 40. Oh ya, ini. Di hari ke-11, terakhir udah tinggal segini. Ya, sebelum Ramadan di sini juga. Begitu habis Ramadan 30 di sini back to basic sama. Jadi grafiknya nyet. Tahun depan gitu lagi. Nyet. Tahun depan lagi, Pak. Nyet. Sampai enggak kepada takwa? Sampai enggak kepada takwa? Naik, turun. Makanya rugi kita. Makanya mulai sekarang harus sampai di sini. Kalau sekarang nggak sampai, belum tentu tahun depan kita punya kesempatan. Sampai di 1000 ini. Bagaimana caranya? Maksimalkan ibadah kita. Maksimalkan ikhlas kita. Maksimalkan kualitas kita. Terutama 10 hari terakhir. Dosa harus 0. Minta ampun. Ini gunanya nanti. Nah, tadi, baik lagi dari sebelumnya. Bagaimana kalau ini dapat Lailatul Qadar? Ini nih, mengapa Lailatul Qadar itu penting? Mengapa Allah kasih gitu? Sekali kita Lailatul Qadar, tadi kita di sini, cit, ya coba. Begitu Lailatul Qadar 1000 bulan, bom langsung kemari kita. Tahu main ular tangga atau enggak? Ular tangga atau enggak? Ya, ular tangga. Ya biasanya kalau iman kita biasa, ya kena tangga dikit, kena ular, ya. Tangga dikit, ular. Tangga dikit, ular. Tangga dikit, ular. Kok Lailatul Qadar, itu yang tangga langsung dia game itu. Wut, gitu game, tangganya. Pernah tahu main ular tangga? Pernah tangga, ya kan? Dapat Lailatul Qadar, dapat tangga langsung, wut, game kita. Alhamdulillah. Cuman dapat Lailatul Qadar tuh gak bisa main-main, harus serius. Kan kita udah bahas. Harus serius, gak bisa main-main. Ada syarat-syaratnya juga harus kita ini 10 hari terakhir kesempatan kita. Ini sekarang masih nih. Hari ini udah hari 25, nanti malam 26. Itu biasanya ya. Ya, keyakinan orang-orang terdahulu itu dia di malam 27. Itu keyakinannya. Walaupun tidak pasti tapi peluang besarnya 27. Nah, kita uber tuh. Malam apa? Malam besok. Malam 27. Sekarang kan malam 26 nih. Malam besok kita uber. Jadi begitu. Kalau ular tangga dapat kita jackpot, Lailatul Qadar langsung apa? Takwa kita. Karena begitu kita dapat ini semua maksimal nih. Sementara dosa diampunkan Allah. Ini pengalinya dikalikan gila-gilaan. Yang di atas. Ya. Jadi gitu. Karena kalau Lailatul Qadar, dosa diapain? Dosa diapain? Jadi berapa? Dosa jadi berapa? Jadi berapa? 0. Begitu. Makanya doanya apa Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu. Begitu begitu dapat Lailatul Qadar, dosa 0. Lihat. Begitu nih takwa. Ini kali yang tadi ini juga maksimal 10 dapat. Di sini oke lah, buat di sini 5 enggak apa-apa ya. Atau kan jangan 5 lah, 2 lah. 2 di sini 3 enggak apa-apa. Di sini 0. 0. Bawahnya 0. 0 dosanya. 0 kali 2? 0 kali 3? Bawah jadi berapa? Di atas berapa? 1000 pula lagi di atas sana. 1 aja pun enggak apa-apa dulu. 1000 bagi 0 berapa? Tak terhingga. Jadi grafik kita wuus. Itu matematiknya. Hebat enggak? Kebayang enggak kenapa
Kenapa Lailatul Qadar itu penting? Kebayang nggak? Bukan lagi 1000, lompat. Lewat kita. Makanya orang yang dapat Lailatul Qadar itu habis Ramadan pasti hidupnya lebih bagus. Itu ciri-cirinya. Terjadi perubahan. Kenapa? Karena dia sampai lewat titik takwa, dapat Allah kasih bonus langsung. Enak nggak dapat Lailatul Qadar tuh? Enak nggak? Langsung game over gitu coba. Ibarat apa namanya kalau kita main jackpot tuh uangnya turun gitu. Aduh selesai. Nah, gini cara cari takwa tuh gini. Nah, ini kira-kira sederhana. Makanya saya bilang mengapa kaum muslimin selama ini sering Ramadan tidak dapat takwa? Kenapa? Nggak pernah sampai titik ini. Yang istilah titik nikmat ibu. Kalau gue udah dapat titik takwa nih, di sini semua dapat kita titik ini apa nih? Yang saya bilang tadi, Allah terasa dekat di sini. Kok begitu sampai titik ini apa? Otomatis begitu kita sampai titik ini, Allah mudahkan semuanya. Ya, ini biar saya kasih gambaran lebih jelas lagi. Mengapa harus dapat takwa itu? Sudah? Ya bos nih ya. Jadi begitu nol dosa-dosa, langsung apa grafiknya? Wush, tak terhingga. Ibarat kalkulator nggak ada hitungannya, error langsung gitu, nggak cukup kalkulator ngitungnya. Karena nol ini, berapa dibagi nol, dahsyat. Tak terhingga ini, nggak bisa dihitung berapa. Ya, jadi ini 1000 misalnya, 1000 bagi, jangankan 0,1, 1000 bagi 0,1 berapa? 10.000. 1000 dibagi 0,01 berapa? 100.000. 1000 bagi 0,001 berapa? 1 juta. Dibagi 0,0000000. Itulah mengapa Lailatul Qadar itu penting. Asik nggak? Bisa kebayang? Lebih enak kan dekatinya kan? Oh, ini ular tangga, pendekatan ular tangga, ngerti ya kan? Langsung nyampe dia. Pendekatan grafik, oke. Pendekatan matematiknya juga begini. 3 pendekatan kita bikin. Menjadi lebih semangat, insya Allah. Nah, sekarang kita lihat. Kita pertajam lagi. Ya, kita pertajam. Ya, begitu kita sudah sampai. Memang awalnya ini berat ini ya. Untuk mencapai titik 1000 ini memang berat awalnya. Berat. Ya. Untuk bikin ini jadi 10 tadi ini maksimal, ini bikin minimal, ini awalnya berat memang. Berat. Butuh mujahadah, butuh kesabaran, butuh istiqomah, butuh kesungguhan, butuh keikhlasan yang ini. Memang berat. Tapi begitu kita dapat titik takwa ini, semua akan mudah. Begitu kita dapat titik takwa, semua akan mudah. Allah mudahkan semuanya. Semua Allah mudahkan. Yang kita kemarin apa titik takwa? Dapat apa kemarin? 1, dekat dengan Allah. Apa lagi? Nikmat dalam ibadah. Apa lagi? Apa lagi? Mudah dalam taat. Dapat semua. Begitu kita dapat titik takwa nih, dapatlah semuanya. Apa dapatnya? Dapat apa? Dapat dekat dengan Allah. Bukan hanya dekat dan yakin. Langsung nih otomatis dikasih nih. Dikasih Allah ini. Dapat kita. Terasa dekat dan yakin kepada Allah. Apalagi ibadah mulai nikmat. Ibadah nikmat. Sudah terasa mudah. Sama kayak kita main apa namanya? Main sepeda saya bilang. Begitu kita dapat ngapung, bukan ngapung apa? Seimbang, kan jadi mudah kan? Kecepatan mungkin tuh jadi bisa begitu-begitu. Tapi kalau belum dapat, jatuh lagi. Begitu dapat, ringan semuanya. Berapa jauh pun kita berjalan, kita terasa mudah. Sama kayak berenang juga gitu. Kalau belum dapat ngapungnya, tenggelam lagi, minum air lagi. Begitu kita udah ngapung, mudah semua. Sama. Apa saja kok dapat titik itu, sama kayak mengapa main bulu tangkis. Pernah yang bulu tangkis misalnya? Mengapa pelatihnya suruh terus kita suruh pukul. Saya dapat titik selahnya. Begitu kita dapat selahnya, itu mau pakai backhand gampang. Ya, smash mudah. Awalnya apa? Berat smash. Awalnya payah backhand. Tapi begitu kita dapat titik selah itu, mudah semuanya. Makanya, kita sudah dapat titik apa? Titik tak. Begitu dapat titik takwa, mudah semuanya. Nah, kalau sudah dapat titik takwa ini, yang ciri-ciri apa? Apa ciri-ciri yang tadi kita bahas? Baik ciri-ciri amal. Ciri amal tadi. Dan ciri-ciri hati, takwa hati. Itu kita dapat semuanya. Allah beri pelan-pelan. Dapat kita.
Makanya mengapa orang sudah takwa itu insya Allah imannya nggak turun-turun lagi. Kenapa? Kenapa? Karena imannya sudah lengkap. Dia udah dapat selahnya. Tahu selahnya? Orang main sepeda, nih, begitu kita sudah bisa seimbang, bisa ini nggak? Bisa nggak seimbang lagi nggak? Ya kalau berhenti bisa, tapi 2 kali dia latihan dapat lagi dia. Orang udah pandai berenang, kira-kira dia berhenti sebulan, bisa hilang nggak ininya? Ya memang agak kurang dikit, tapi 2 kali latihan langsung jadi lagi. Begitulah orang takwa. Begitu dia dapat takwa, bisa aja turun, bisa. Dengan apa? Dengan dosa, bisa. Tapi begitu dia turun, cepat dia naik lagi. Sifat orang takwa. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang takwa itu surat 3 135. Begitu mereka turun karena dosa, karena bikin maksiat, cepat tobat, ingat Allah, balik lagi, naik lagi dia. Insya Allah. Oke, mari kita capai takwa di sini. Capai titik takwa. Apa rumusnya? Maksimalkan apa? Ibadah dimaksimalkan, ikhlas maksimalkan, kualitas. Maka nanti kita bahas satu-satu nih. Bagaimana memaksimalkan ibadah. Kita bahas satu nih. Ini semua kita bahas nanti nih. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bahas. Bagaimana memaksimalkan ibadah. Bagaimana mengikhlaskan suatu amal. Bagaimana kualitas suatu amal, ibadah. Salat yang berkualitas, puasa berkualitas, sedekah berkualitas, baca Quran berkualitas, semua berkualitas. Dosa, bagaimana dosa zero? Nah, ini udah secara umum sudah tahu lah. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Kita bahas juga nanti. Bagaimana mengendalikan hawa nafsu? Ada triknya, ada kiatnya. Juga bagaimana supaya mengurangi cinta dunia. Itu semua ada trik-trik. Itu kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah. Mudah nggak mencernanya? Kalau gini kira-kira bisa kebayang nggak dapat takwa kita? Udah kebayang? Oh kalau gitu, saya mau bertakwa. Ayo sama-sama semuanya. Saya mau bertakwa. Saya mau bertakwa. Saya mau bertakwa. Amin. Udah tahu rumusnya? Ingat, rumusnya apa tadi? Maksimalkan ibadah, ikhlas, kualitas. Jadi intinya memang ibadah semuanya. Yang di atas itu ibadah. Nanti dari situlah semuanya akan. Makanya kunci takwa itu ibadah memang. Dari ibadah baru menuju takwa. Lihat surat 2 ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini manusia disebut, semua manusia disebut. Wahai manusia, beribadahlah kau kepada Tuhanmu. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum, yang menciptakan kamu. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Lihat, kan mirip seperti puasa. Jadi ini kalau puasa lebih khusus lagi, Ramadan, ibadah secara umum. Jadi artinya apa? Ibadah ini kalau kita lakukan semua dengan maksimal, dengan ayat tadi, ini lihat ayatnya ya. Berarti ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 2, coba 20 atau 21? Ya, kalau nggak salah saya 21. Ya, jadi gitu. Ya, wabil khusus lagi Ramadan 2:183. Ya. Jadi ibadah menghantarkan takwa. Lebih khusus lagi Ramadan menghantarkan takwa. Jadi apa rumusnya? Yang di atas maksimalkan ibadah, maksimalkan ikhlas. Ikhlas itu kita bahas bagaimana supaya lebih sangat ikhlas. Ikhlas itu ada derajat-derajatnya juga. Terus kualitas, bagaimana ibadah yang berkualitas. Terus yang di bawah turunkan. Dosa buat semakin kecil. Dengan memperbanyak tobat dan sebagainya. Apalagi ini bulan pengampunan. Mudah Allah berikan pengampunan, penghapusan dosa-dosa. Apalagi? Hawa nafsu kendalikan. Ya, bikin kecil. 0 nggak mungkin. Hawa nafsu 0 nggak mungkin. Dosa mungkin 0 nggak? Mungkin. Kalau hawa nafsu mungkin 0 nggak? Kalau 0 mati gitu. Orang kalau nafsu 0 gimana? Nggak mau makan lah. Nggak mau makan. Enaknya makan gara-gara apa? Enaknya tidur gara-gara apa? Bisa punya anak istri gara-gara apa? Nikah nggak boleh pakai hawa nafsu. Mana ada nikah nggak pakai hawa nafsu? Nggak jadi barang tuh.
Hawa nafsu nggak mungkin. Kalau hawa nafsu nol, mati kita, udah mati. Orang kalau udah hawa nafsu nol ya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak, ya udah mati aja lah udah. Cinta dunia mungkin nggak mungkin juga. Kalau nol mati juga. Tapi yang mungkin nol apa di sini? Makanya yang mungkin nol apa di sini? Dosa ya. Makanya itu gunanya Lailatul Qadar. 0, bus dapat jackpot. Langsung dapat titik takwa. Insya. Kebayang logikanya? Nah, mudah-mudahan insya Allah kita bahas lebih detail nanti. Bagaimana memaksimalkan ibadah, bagaimana mengikhlaskan lebih maksimal, bagaimana ibadah berkualitas, bagaimana hawa nafsu terkendali, bagaimana cinta dunia kita kurangi. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini kajian kita tentang takwa. Nanti berikutnya lebih detail lagi, insya Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita lebih paham. Ini pendekatan memang unik nih. Ya, nggak ada dalam kitab-kitab yang apa nih. Memang sengaja bentuknya unik ya. Pendekatan takwa dengan pakai matematis begini. Ya, itu hanya ada di kajian kita. Ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Bisa kita amalkan, bisa kita cerna, sehingga bisa kita mencapai target takwa itu. Insya. Mudah-mudahan pada kajian kali ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan besok lagi dengan kajian ya, menjelaskan ini semua. Ada beberapa pertemuan lagi nih ya, untuk menjelaskan ini insyaallah. Karena demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah. Alhamdulillah dan doa penutup majelis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.